Kala itu, Baginda baru saja selesai membaca kitab tentang kehebatan Raja Sulaiman, yang mampu memerintahkan para jin memindahkan singgasana Ratu Bilqis di dekat istananya. Baginda tiba-tiba merasa tertarik, dan hatinya mulai tergelitik untuk melakukan hal yang sama. Beliau ingin istananya dipindahkan ke atas gunung, agar bisa lebih leluasa menikmati pemandangan di sekitarnya. Ia merasa hal itu tidak mustahil, karena ada Abu Nawas yang cerdik yang pasti bisa melakukannya. Abu Nawas pun segera dipanggil untuk menghadap Baginda Raja Harun al-Rasyid. Setelah Abu Nawas dihadapkan, Baginda berkata, "Sanggupkah engkau memindahkan istanaku ke atas gunung, agar aku lebih leluasa melihat negeriku?" tanya Baginda kepada Abu Nawas. Namun, Abu Nawas tidak langsung menjawabnya. Ia berpikir sejenak, hingga keningnya berkerut, karena tidak mungkin menolak perintah Baginda kecuali kalau memang ingin dihukum. Akhirnya, Abu Nawas terpaksa menyanggupi proyek besar itu. Tetapi, ada satu lagi permintaan dari Baginda, bahwa pekerjaan itu harus selesai hanya dalam waktu 1 bulan saja. Abu Nawas pun pulang dengan hati yang risau. Setiap malam, ia hanya berteman dengan rembulan dan bintang-bintang. Hari demi hari, dilewatinya dengan kegundahan. Tidak ada hari yang lebih berat dalam hidup Abu Nawas kecuali di hari-hari yang berat itu. Tetapi pada hari ke-9, ia tidak lagi merasa gundah gulana. Pada keesokan harinya, Abu Nawas segera menuju istana. Ia menghadap Baginda untuk membahas pemindahan istananya. Dan dengan senang hati, Baginda akan mendengarkan apa yang diinginkan Abu Nawas. "Ampun tuanku, hamba datang ke sini hanya untuk mengajukan sebuah usul untuk memperlancar pekerjaan hamba nanti," kata Abu Nawas kepada Baginda Raja. "Apakah usulmu itu?" tanya Baginda kepada Abu Nawas. "Hamba akan memindahkan istana Paduka yang mulia, tepat pada hari raya Idul Kurban, yang kebetulan hanya kurang 20 hari lagi," kata Abu Nawas. "Kalau seperti itu, baiklah," kata Baginda Raja. "Satu lagi Baginda, hamba mohon, Baginda menyembelih 10 ekor sapi yang gemuk, untuk dibagikan langsung kepada para fakir miskin," kata Abu Nawas menambahkan. "Baiklah, usulmu aku terima," kata Baginda Raja menyanggupi. Setelah menyampaikan permohonannya kepada Baginda Raja, Abu Nawas pun segera pulang dengan perasaan yang riang gembira. Kini tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkannya. Toh, nanti bila waktunya sudah tiba, ia pasti akan dengan mudah memindahkan istana Baginda Raja. Jangankan hanya memindahkannya ke puncak gunung, ke dasar samudera pun Abu Nawas sanggup. Desas-desus mulai tersebar ke seluruh pelosok negeri. Hampir semua orang harap-harap cemas akan kabar itu. Tetapi sebagian besar rakyat merasa yakin atas kemampuan Abu Nawas. Karena selama ini Abu Nawas belum pernah gagal dalam melaksanakan tugas-tugas aneh yang dibebankan di atas pundaknya. Namun, tetap saja ada beberapa kalangan yang meragukan akan keberhasilan Abu Nawas kali ini. Saat-saat yang dinanti-nantikan pun tiba. Rakyat berbondong-bondong menuju lapangan untuk melakukan salat hari raya Idul Kurban. Dan seusai salat, 10 sapi sumbangan Baginda Raja disembelih, lalu dimasak. Kemudian segera dibagikan kepada fakir miskin. Kini giliran Abu Nawas yang harus melaksanakan tugas berat itu. Abu Nawas terlihat mulai berjalan menuju istana, diikuti oleh semua rakyat yang ingin menyaksikan aksinya. Sesampainya di depan istana, Abu Nawas bertanya kepada Baginda Raja. "Ampun tuanku, apakah istana sudah tidak ada orangnya lagi?" tanya Abu Nawas kepada Baginda Raja. "Tidak ada," jawab Baginda Raja singkat. Kemudian Abu Nawas berjalan beberapa langkah mendekati istana. Lalu ia berdiri sambil memandangi istana. Abu Nawas berdiri mematung, seolah-olah ada sesuatu yang ditunggunya.
Baginda Raja juga terlihat begitu sangat tidak sabar. Lalu ia berkata, "Abu Nawas, mengapa engkau belum juga mengangkat istanaku?" tanya Baginda Raja kepada Abu Nawas. "Hamba sudah siap sejak tadi wahai tuanku," kata Abu Nawas kepada Baginda Raja. "Apa maksudmu engkau sudah siap sejak tadi? Kalau engkau sudah siap, lalu apa yang engkau tunggu?" tanya Baginda merasa heran. "Ampun tuanku, hamba menunggu istana Paduka yang mulia diangkat oleh seluruh rakyat yang hadir untuk diletakkan di atas pundak hamba. Setelah itu, hamba tentu akan memindahkan istana Paduka yang mulia ke atas gunung sesuai dengan titah Paduka," kata Abu Nawas mencoba menjelaskan kepada Baginda Raja. Namun Baginda Raja begitu terpana dan hanya bisa terdiam. Baginda Raja tidak menyangka sama sekali jikalau Abu Nawas masih bisa lolos dari lubang jarum. Dan pada akhirnya, Baginda Raja menyadari bahwa keinginannya sangat mustahil untuk diwujudkan.